Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pagi hari ini dalam rangka kuliah lewat YouTube atau lewat media online, karena sesuatu dan lain hal kita tidak dapat belajar mengajar di kelas sebagaimana mestinya. Namun tak apalah, karena memang keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita belajar di kelas. Oleh karenanya, semoga dari kuliah online ini kita dapat mengambil iktibarnya, mengambil edukasi, mengambil kebaikan-kebaikannya, dan semoga kalian tetap betah ya dengan kuliah online ini, dan juga bisa memberikan hasanah ilmuwan kepada kalian mahasiswa manajemen dakwah tentang akhlak dan tasawuf ini. Kepada kalian yang pada sesi pertama yang belum menonton YouTube saya, YouTube Bapak harapkan kepada kalian untuk menonton, karena inilah pembelajaran kita yang mungkin akan berlanjut pada sesi-sesi selanjutnya. Karena kita dosen pun itu diliburkan karena adanya virus corona ini sampai dengan tanggal 1. Mungkin kalau memungkinkan nanti misalnya di Jakarta akan bertambah lagi mereka-mereka yang terkena oleh virus corona, mungkin kita akan bertambah liburnya. Ya, mungkin bisa sampai dengan bulan Ramadan nanti. Oleh karenanya, mau tidak mau kita kuliah online ini, dan memang sudah diamanatkan oleh pimpinan fakultas untuk tetap belajar di rumah, karena ditakutkan memungkinkan nantinya virus corona ini mampir ke Bengkulu. Mampirnya nggak sebentar, nginap dia ya. Jadi karenanya saya berharap kalian terus belajar di sini, jangan sampai tidak mengikuti mata kuliah ini, karena mid semester dan semester nanti akan saya ambil dari kuliah online kita ini. Oleh karenanya, bagi siapa mahasiswa yang belum mengikuti, tolong diikuti ya. Saya masih kasih kesempatan sampai dengan jam 8 besok pagi yang kuliah pertama. Dan pada pagi hari ini saya juga akan memberi kuliah ini 2 sesi mungkin ya, 1,5 jam, karena kita tertinggal beberapa pertemuan. Oleh karenanya pada hari ini mungkin saya akan lebih lama lagi untuk kuliah, memberikan pembelajaran kepada kalian mahasiswa Fuad ya, jurusan dakwah, prodi manajemen dakwah, mata kuliah akhlak tasawuf. Sudah banyak pertanyaan dari kalian yang bertanyanya, wah bagus-bagus kalau di rumahnya bertanyanya ya, tapi nanti harus di depan saya juga, depan Bapak. Kalian harus bagus ya bertanya dan menjawab, jadi nanti ada interaktif. Silakan nanti ada pertanyaan, kalian boleh menjawab lewat komen-komennya ya. Jadi kalian boleh menjawab lewat komen-komennya, tapi menjawab dengan yang ada di buku ya, karena Bapak pun mencari semua jawaban itu yang ada di buku. Jadi silakan nanti yang menjawab, salah ada nilainya, benar ada nilainya. Istilahnya seperti ijtima ya, ijma ya.
salah dapat pahala 1, 2, kalau benar dapat pahala 2. Ya, jadi intinya jangan takut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman ke temannya ya. Jadi intinya dari kalian untuk kalian, dari saya kalian mendengarkan ilmu-ilmu yang mungkin nanti akan kalian dapatkan baik lewat buku atau media-media lainnya. Di sini saya akan menjawab karena banyak sekali pertanyaan dari kalian dan jawabannya itu mencakup semua yang akan saya ajarkan mengenai akhlak, tasawuf, dan banyak yang juga bertanya tentang thariqah ya. Sudah saya katakan kemarin kita hanya membahas tentang akhlak saja. Tasawuf mungkin akan diberikan sedikit ya. Tapi karena ini sudah banyak yang bertanya tentang bukan hanya akhlak, tapi juga tasawufnya juga thariqah ya. Sudah lari ke stasiun atau makom-makom dari thariqah. Tidak apa-apa, akan saya jawab semua. Nanti akan saya tambahkan dengan ilmu-ilmu yang saya tahu tentang akhlak dan tasawuf. Pertanyaan pertama ini yang disampaikan oleh siapa yang namanya Agung Hidayat Ali, MD 2A ya. Dia menyatakan bahwasanya di menit 15:15 Bapak menyampaikan bahwa tasawuf dalam istilah Islam orang yang mempelajari ilmu agama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaan saya, apakah tasawuf itu adalah sebuah ilmu yang fokus caranya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi dia bertanya apakah fokus kepada tawakal? Tidak ya. Tasawuf mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya bertawakal, tapi juga mendekatkan diri dari Allah itu banyak ragam, banyak macam. Melalui ibadah bisa, melalui manusia bisa, melalui manusia ke alam bisa. Jadi ada sebutan hablum minallah, hablum minannas, hablum minallah. Tidak hanya tawakal, tapi kita juga berikhtiar, kita juga bersyariat, kita juga berdoa agar kiranya apa yang kita lakukan tidak kita pasrahkan hanya kepada Allah, tapi kita juga untuk mendekatkan diri kepada Allah banyak cara berzikir dekat dengan Allah, tawakal ya. Terus lagi sholat ya, 5 waktu sholat nawafil, sholat rawatib, itu juga mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karenanya tidak hanya bertawakal, banyak cara, banyak ragam jika Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepada aku, engkau banyak sekali jalan menuju kedekatan itu ya. Salah satunya tawakal, tapi ada daerahnya kezuhudan, ada istiqomah, ada fatonah, ada sidik, ada tablik ya. Juga ada macam-macam yang bisa kita dekatkan dengan banyak memperbanyak sholat sunat, itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat tahajud. Jadi tidak fokus ya ilmunya tentang tawakal saja. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah salah satunya ya, yang paling kecil tawakal. Banyak lagi ya, syukur, sabar, jujur, terus lagi merasa cukup dengan pemberian Allah, itu salah satu ya, keinginan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu Agung, saya jawab pertanyaannya cukup simpel ya, tapi ya berbobot pertanyaannya. Nanti disilahkan kepada kalian mahasiswa yang lainnya, kalaulah ingin menjawab silahkan beri jawabannya lewat komentar ya. Terus silahkan bertanya lagi masalah tentang akhlak. Saya minta lebih ke arah akhlak, tidak ke tasawuf ya. Tasawuf silahkan ya, tapi sedikit saja. Begitu kalau thariqah, bukan Bapak nggak bisa jawab, Bapak bisa menjawab semua yang kalian tanyakan, cuma kita fokus saja karena
tasawuf ini adalah ilmu yang Bapak bilang kepada kalian harus melalui tahap-tahapan, tidak langsung. Kalau bahasanya station atau makom, ya, ada tahapan-tahapannya. Kita untuk sampai kuliah itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun baru kita mulai kuliah, ya mungkin 4-5 tahun, terus S2-nya begitu juga, S3-nya begitu juga. Jadi ada tahapan-tahapan untuk mencapai tingkatan tertinggi, ya. Terus ini dari Ira Susanti bertanya tentang tasawuf, kan dikenal juga dengan kata wahdatul wujud. Nah, maksud dari kata-kata tersebut apa Pak? Tolong jelaskan. Jadi wahdatul wujud itu sebenarnya dipakai oleh seorang namanya Al-Halaj. Al-Halaj ini merasa bahwa dia ini ana al-haq katanya. Jadi itu wahdatul wujud. Bahwasanya wujud Allah itu lewat aku, ya lewat saya. Jadi itu sesat dan menyesatkan wahdatul wujud. Jadi dia merasa bahwasanya dirinya itu sudah menyatu kepada Allah Al-Hadi. Jadi itu yang disebut wahdatul wujud, dan penyatuan diri manusia kepada Allah. Jadi ya memang kita, Allah itu dekat, ya. Allah itu dekat. Dia sampai kata Rasulullah SAW, dekatnya seperti engkau di leher, ya. Sangat dekatnya. Tapi juga tidak sembarang bahwasannya Allah itu zat yang bisa menyatu dengan manusia, itu salah, ya, itu sesuatu yang salah. Makanya disebut wahdatul wujud. Jadi wujud Allah lewat manusia yang ditempatinya. Jadi Allah itu menyatu dengan manusia yang ditempatinya. Salah satunya adalah Al-Halaj, seorang sufi yang sesat, akhirnya dia mati terbunuh atau meninggal terbunuh oleh para pengikutnya karena sudah sesat dalam bertasawuf atau bertorikoh, ya. Ini selanjutnya yang ketiga dari Ratna. Ini Ratna bertanya tentang seberapa besar pengaruh tasawuf dalam kehidupan manusia hingga dia mampu membuat manusia itu terperangkap di dalamnya, dan apa yang membuat orang itu tidak mampu menahan dari pengaruh tasawuf tersebut. Jadi seberapa besarnya tergantung dari manusia, ya. Dari manusianya, ya. Setiap manusia itu berbeda, ya, pengaruh tasawufnya. Mungkin dari Ratna ke Agung, dari Agung misalnya ke siapa lagi tadi, satu lagi ke Ira, ya, itu berbeda, ya. Mungkin dia yang masuk tasawufnya hanya tawakalnya, mungkin yang masuk tasawufnya hanya sabarnya saja, mungkin yang masuk ke Ratna ini hanya misalnya syukur kepada Allah, ya. Jadi berbeda, ya. Jadi kehidupan kesehariannya Ratna mungkin lebih sabar daripada Ira, tapi Ira lebih syukur daripada Ratna, ya. Jadi intinya setiap orang berbeda pengambilan tasawufnya, ya. Jadi tidak semua sama. Mungkin saya hanya dapat dua, misalnya di zuhudnya dan di ma'rifatnya, misal, ya. Ini saya nggak dapat sama, ya. Itu udah tinggi sekali, ya. Udah ngomong zuhud itu udah tinggi sekali dalam ilmu tasawuf atau ilmu thariqah. Jadi intinya setiap manusia itu berbeda-beda pengaruhnya tasawuf kepada mereka, ya. Nah, ada yang dapat hanya dua, ada yang dapat hanya satu, ada yang dapat 5, ada yang dapat 3, tapi ada pula yang tersesat. Makanya banyak orang-orang yang pulang dari pesantren tiba-tiba dia stres atau depresi, dia membunuh satu keluarganya karena dianggap, dilihat oleh dia bahwasanya keluarganya itu adalah anjing yang harus dibunuh. Jadi itu orang-orang yang tersesat. Makanya perlu tahapan-tahapan untuk belajar tasawuf atau thariqah. Karena banyak orang yang belajar tanpa tahapan-tahapan akan terjadi penyesatan. Makanya ada akhlak
yang harus kita gali terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tasawuf. Begitu masuk tasawuf baru bisa kita masuk ke thariqah. Oleh karenanya jangan sampai sesat ya. Makanya saya Bapak bilang kemarin, Bapak jujur nggak bisa untuk menempatkan diri sebagai seorang sufi yang bisa meninggalkan dunia, yang lebih mementingkan akhirat daripada dunianya. Oleh karenanya Bapak lebih baik yang seperti yang sekarang ini, jadi tidak terlalu berlebihan. Di dunia Bapak cari, akhirat pun Bapak cari. Dunia Bapak kejar ya untuk mencapai akhirat yang lebih baik lagi. Intinya tasawuf ini bukan salah satu ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Banyak ilmu, misalnya ilmu kita membaca Al-Quran bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita memperbanyak belajar hadis mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan terpaku kepada tasawuf saja. Itu Ratna pertanyaan saya jawab. Silakan kalau Anda nanti yang ingin komen, ada nilainya untuk komen jawaban, tapi tolong jangan kalian lihat di YouTube ya. Bapak lebih suka kalau kalian itu membaca bukunya langsung ya. Membaca buku silakan ya. Terus lagi nih dari siapa ini ya, Awang Wijaya, bagaimana Pak menerapkan akhlak tasawuf dalam kehidupan sehari-hari? Ya biasa saja gitu ya. Yang kata Bapak mengajarkan bahwa tasawuf itu etika, pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi lebih kepada etika, ada tahapan-tahapan untuk kita mendekatkan. Tapi yang sederhana saja caranya. Jangan yang masuk kepada makom-makom tadi. Nanti saya terangkan karena ada yang bertanya ya. Jadi akhlak tasawuf itu biasa. Ya, apa yang kalian lakukan? Akhlak kalian seperti apa? Akhlak ya kita harus lebih baik, bertemu pada yang tua, kita mengucapkan salam, misalnya takzim dengan menyium tangan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya. Jadi banyak ya, secara tidak sadar kalian sudah melaksanakan akhlak tasawuf itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kalian bersyukur, kalian sudah menerapkan tasawuf. Dengan kalian bersabar, kalian sudah menempatkan diri kalian sebagai seorang akhlak tasawuf. Jadi intinya akhlak tasawuf itu adalah apa yang kita kerjakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi sejauh mana di kehidupan sehari-hari ya, lagi-lagi berbeda antara orang ke orang yang saya Bapak katakan ya. Mungkin ada yang lebih sabar, ada yang lebih syukur, ada yang lebih zuhud, ada yang lebih bersahaja, ada yang lebih ke arah taubatnya, ada yang lebih ke arah fakir ya, kemiskinan, banyak macam ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan harus orang ini seperti ini, nggak boleh ya. Biarlah dia bercengkerama dengan kehidupannya sendiri. Jadi gitu tadi siapa si Awang ya. Ini selanjutnya pertanyaan dari siapa nih? Ini dari Ferdi Rama ya. Ini komtinya kalau nggak salah ya. Karena sering saya lihat fotonya ini kayaknya komtinya Ferdi Rama ini ya. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya tentang tingkatan dari tarekat, makrifat dan hakikat. Wow, kenapa harus ada tingkatan seperti itu? Ya, itu dibuat oleh pertama kali dibuat oleh namanya Imam Ghazali ya. Imam Ghazali ini sebenarnya tasawuf ini penangkis dari filsafat Yunani ya. Jadi intinya Yunani itu filsafat. Nah, makanya tasawuf ini agak nyerempet lari ke filsafat. Kamu bertanya tentang makrifat. Ini makrifat ini katanya yang tertinggi. Tapi ada riwayat yang kuat ya dari beberapa buku yang Bapak baca bahwasannya tahapan-tahapan dari tasawuf ini atau thariqah ya itu katanya makrifat yang tertinggi. Tapi setelah Bapak baca, Bapak lihat kedudukan dari makom ini kedudukan manusia
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia dekat kepada Allah? Jadi kedudukan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kedekatannya? Jadi Ferdi, untuk makom-makom ini atau stasiun, maka disebut stasiun itu tempat berhentinya, ya. Dari SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada tempat berhentinya. Seperti naik kereta rel kereta di Jakarta misalnya, ya. Yang saya Bapak sering menaikinya, ya. Kalau ada Tanjung Duren berhenti. Terus lagi misal Depok berhenti. Ada terus Bekasi berhenti. Jadi terus lagi ada Kebonjeruk, Ciputat segala macam berhenti. Nah, itu disebut stasiun dari atau makom-makom dari thariqah atau tasawuf. Jadi yang pertama, Ferdia untuk mendekatkan diri kepada Allah itu satu dengan pertama bertaubat dulu dia. Ini menurut buku yang valid ya, yang saya baca dan saya simpulkan bahwasannya yang pertama itu taubat. Ya, jadi kita harus bertaubat dulu untuk mencapai makom-makom tertinggi di dalam tasawuf atau dalam thariqah. Bertaubat, taubatan nasuha. Tobat dengan kesungguhan, dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak tobatnya tobat hanya sekedar tobat di mulut, tapi di dalam kehidupan sehari-hari masih melakukan hal-hal yang tidak berguna. Nah, jadi tasawuf ini adalah orang-orang yang melakukan kehidupan bermanfaat. Untuk siapa? Untuk Allah, dia bermanfaat untuk makhluk-makhluk Allah. Yang kedua bermanfaat untuk manusia ke manusia. Terus yang ketiga bermanfaat untuk alam sekitarnya. Jadi binatang-binatang aman, ya. Terus lagi ada warok, ya, waroi kalau kata ketua NU Said Akil Siraj, yaitu warok. Dia harus warok, dia harus lebih mendekatkan jiwanya, ya, kepada pada Allah dengan cara yang tidak menerima kekayaan. Ya, jadi lebih Allah lah tempat saya berlindung, Allah lah tempat saya makan, Allah lah tempat saya minum. Jadi intinya itu waro sekali. Terus zuhud yang ketiga, ya. Zuhud ini ya, tadi ya, zuhud lebih ke arah dia lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan di dunia. 4 sabar, ya, itu ini tahapannya. Terus yang kelima fakir, yang keenam itu tawakal yang ditanyakan oleh salah satu kawannya tadi. Terus lagi habis tawakal syukur, terus habis syukur mahabbah. Terus habis mahabbah itu makrifat. Makrifat yang berapa ya? 1, 5, 6, 7, 8, 9. Makrifat yang ke-9. Nah, banyak yang mengatakan bahwa makrifat itu yang tertinggi. Ternyata setelah dipelajari dengan sungguh-sungguh, ternyata yang terakhir itu adalah ridho. Mengapa ridho? Sebagaimana surat Al-Quran ayat 27, 28, 29, 30 surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Maka masuklah, kata Allah, ke dalam golongan hamba-hambaku yang aku ridhoi, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi dari ayat ini bahwasannya yang tertinggi adalah ridho. Jadi terus ini berbicara makom atau berbicara tesesien. Siapa pak orang, kalau ada yang bertanya, siapa pak orang yang makomnya tertinggi?
Ini yang ditanya orang, siapa orang yang makomnya tertinggi? Yaitu Rasulullah pastinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia makom tertinggi. Yang kedua, para sahabat Rasulullah. Ya, berbeda-beda tingkatannya, tapi para sahabat itu makom yang kedua tertinggi. Dan yang ketiga itu para tabi'in, tabi'in yang keempat. Yang kelima, para imam. Yang keenam, para syekh. Yang ketujuh, para ulama. Yang kedelapan, mungkin di bawah alama kiai. Di bawah kiai ada ustadz, itu yang terkecil. Ada guru-guru, ya, guru ngaji segala macam. Jadi intinya itu, ya, Fida tadi ya, sahabat ya. Jadi itu, ya, makom-makom yang harus kita ngerti. Jadi makrifat itu bukan yang tertinggi, tapi yang tertinggi selama membaca bukunya adalah ridha Allah, ridha walidain. Ridha Allah adalah ridha dari orang tuamu. Ya. Ini hadir Yudi Permana, bisa ikutan kuliahnya. Ustadz, saya ambil mata kuliah psikologi sama Ustadz jurusan psikologi Universitas Gadjah Mada. Ya boleh, silakan ya. Mahasiswa Gadjah Mada yang mau ikutan atau WIN ya, atau WIN Jakarta, ya silakan. Yang pernah saya ajar mau ikutan kuliah alaq tasawuf diperbolehkan, asal tidak mengganggu. Kalau ganggu saya marah ya. Jadi kalian yang mau ikut silakan. Ini saya umumkan pada mahasiswa baik yang di Gadjah Mada, Pajajaran, UII Yogyakarta, Pajajaran Bandung silakan, atau WIN Jakarta, WIN Lampung silakan kalau memang mau mengikuti mata kuliah alaq tasawuf dari saya yang bodoh ini, ya, saya yang zuhud, ya, saya yang fakir, saya yang nggak sabar, saya yang nggak zuhud juga gitu ya. Jadi saya yang belum tentu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya silakan, tapi yang penting komen, jangan lupa itu, terus like. Kalau mau di share ini ke Facebook, ke Twitter, atau di mana saja lah media online, silakan, tanpa terkena hak cipta. Itu saya katakan, tanpa terkena hak cipta ya. Terus yang terakhir, jangan lupa subscribe ya. Kemarin itu banyak mahasiswa kayaknya belum ada yang subscribe. Tolong subscribe ya, biar Bapak lebih eksis lagi ya di YouTube ini. Nah selanjutnya ini siapa nih ya? Hadir. Assalamualaikum, saya Bella Octavia. Mau nanya apa nih ya? Saya lihat Bapak lihat dulu. Mohon maaf mengganggu akun teman karena saya tidak bisa terima kasih. Wah ini nggak ada sinyal nih ya. Ya cari pinjam akun temannya boleh ya untuk ikutan ya. Kalau kalian tidak punya akun atau tidak punya atau sinyalnya jelek, silakan dicari. Karena nggak mungkin Bapak akan mendiamkan untuk sinyal jelek nggak ikutan gitu ya. Jadi harus ikut kuliah ini, karena kuliah ini dan pada hari ini kuliah kedua dan ketiga. Ini sekarang ini kuliah kedua dan ketiga ya. Jadi tidak kemarin kuliah pertama, ini kuliah kedua dan ketiga. Nanti ada kuliah keempat kalau kita masih di rumah. Tapi saya suka sih di YouTube sih nggak masalah juga gitu ya. Karena cuma yang lemahnya di media online ini adalah kita tidak bisa bertanya langsung, kita tidak bisa menjawab langsung, tidak ada dialogisnya. Ini hanya monologis ya. Saya hanya yang ngomong tapi kalian tidak bicara sama sekali. Nah ini yang kekurangannya. Yang menangnya kalian di rumah bisa sambil ngopi, bisa sambil merokok. Yang laki-laki, yang perempuan makan kacang segala macam, ngemil-ngemil. Ya ini menangnya ya. Terus ini ada lagi dari Raka-Raka ya. Raka-Raka Bapak Ibrahim yang saya hormati, maaf sebelumnya Pak. Saya Raka dari MD2A. Saya mau bertanya di awal materi yang Bapak sampaikan masalah thariqah dan tasawuf. Sebenarnya apa hubungannya Pak? Thariqah itu jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan tasawuf cara bagaimana membersihkan diri. Mohon penjelasannya. Tadi sudah Bapak jelaskan. Ya, untuk mencapai kepada thariqah itu harus lewati dulu akhlaknya. Baru kita belajar tasawuf, bagaimana cara mendekatkan atau membersihkan diri kita
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus baru kita bertorikoh tadi. Torikoh di Indonesia banyak ya. Ada torikoh Naksabandiyah, ada torikoh Tahiriyah, ada torikoh Libidiyah, banyak sekali. Ya Bapak nggak hafal juga torikoh itu. Cuma ya, kalau kamu tanya antara tasawuf dengan torikoh, ya sebenarnya nggak ada berbeda karena lanjutan dari tasawuf ini yaitu torikoh. Ada juga yang mengatakan bahwa tasawuf ini yang pertama kali mengajarkan adalah Rasulullah. Bukan. Rasulullah ke Gua Hiro pada waktu itu karena dia tidak tahan melihat kelakuan orang-orang Quraisy. Ya, Rasulullah ini tidak suka dengan penyembahan berhala, tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah yang jahiliyah. Begitu lahir anak perempuan dibunuh. Ya, yang lahir laki-laki itu aman, tapi begitu anak perempuan lahir maka dibunuh. Nah, ini yang menjadi keresahan Rasulullah, maka dia bertahanus, berkhalwat ke Gua Hiro, bukan untuk menjadi seorang sufi, bukan bertasawuf. Beliau berkhalwat, mendiamkan diri dari kesesatan atau kejahilan orang-orang Quraisy. Itu. Siapa Pak? Kalau ada yang bertanya, siapa yang pertama kali mencetuskan tasawuf? Namanya Imam Al-Ghazali. Untuk apa dia menciptakan tasawuf ini? Untuk menangkis filsafat Yunani yang ada di muka bumi pada waktu di zamannya. Ya, jadi yang pertama kali mencetuskan tasawuf adalah Imam Ghazali. Dia yang menciptakan tasawuf. Itu ada di Ihya Ulumuddin, silakan dibaca. Jadi itu siapa? Ini siapa ini namanya ya? Raka ya. Jadi jawabannya seperti itu. Terus lagi ini ada Cika Anggreni MD 2B. Maaf sebelumnya pertanyaan saya kurang bagus. Ya nggak apa-apa ya, kurang bagus. Tapi ternyata pertanyaan kamu sebenarnya bagus ini ya. Saya bertanyakan dalam video itu Bapak menjelaskan bahwasannya salah satu pengetahuan itu adalah orang yang ingin mendekatkan diri kepada akhirat dan lebih meninggalkan dunia. Yang ingin saya tanyakan bagaimana pendapat Bapak terhadap generasi muda sekarang yang kebanyakan lebih mementingkan urusan masing-masing. Bagaimana terhadap masa depannya nanti dan bagaimana cara menanamkan akhlak tasawuf itu kepada generasi muda sekarang. Terima kasih. Ya itu tergantung ya. Lagi-lagi Bapak bilang tergantung kepada masing-masing orang. Dia tidak semua orang sama. Mungkin Bapak ceramah ya. Dari kalian yang misalnya ada 40 orang itu berbeda semua cara tanggapan tentang ceramah Bapak. Ya. Ada yang suka, ada yang gak suka. Ada yang jijik mungkin ya. Ini nggak apa-apa juga gitu ya. Wajar-wajar aja. Orang nggak suka itu berarti kita yang tidak disukai dia harus berbenah diri, harus mengkoreksi diri. Mengapa mereka tidak suka dengan kita gitu? Jadi intinya penerapannya itu tadi ya. Bukan hanya akhlak tasawuf ya. Akhlak itu salah satu. Ya, makanya Bapak bilang berkali-kali bahwasannya akhlak itu yang kita ikuti Rasulullah. Ya bukan siapa-siapa. Pernah Rasulullah didatangkan oleh sahabat. Ya Rasulullah, saya dipukul oleh orang Badui. Bagaimana Rasulullah? Ya pukul lagi, balas. Ya, pukul, balas pukul. Jadi boleh ya Rasul? Boleh kata Rasul, gak ada masalah. Cuma, ada cumanya ini. Cuma kalau kau sabar, maka kau itu lebih baik daripada kau balas dia. Kenapa? Tidak ada gunanya kita dipukul terus kita memukul lagi. Tidak ada bedanya kita dengan mereka yang memukul kita. Begitu juga Nabi Isa ya, alaihissalam. Beliau sama. Begitu dipukul pipi kirinya oleh orang-orang Yerusalem, orang-orang Bani Israel ya, maka diberikan pipi kanannya. Begitu dipukul pipi kanan dan kirinya, maka diberikan kepalanya untuk dipukul tanpa ada perlawanan. Karena memang para nabi dan rasul ini tingkat kesabaran udah tingkat apa? Kelas dewa ya. Dewa apa saya nggak ngerti juga Bapak ya. Mungkin dewa Wisnu, apa dewa Siwa, apa dewa Brahmana.
Nah, tingkat mereka ini memang tingkat orang yang sudah zuhud sekali, pendekatan diri kepada dunia itu sudah kurang. Jadi boleh nggak kita meninggalkan dunia? Ya nggak boleh. Untuk mencapai akhirat itu kita harus melalui kehidupan dunia dulu. Jadi tidak boleh kita semaunya ya. Gitu. Pendekatan kepada Allah itu untuk kita mencapai akhirat, kita harus melalui kehidupan kita di dunia dulu, baru kita bisa mencapai kehidupan. Ya, mungkin kita masuk ke neraka atau surga nanti ya tergantung dari kelakuan kita, pahala kita, ya, dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lagi nih dari Valentino Rossi ya di sini, tapi namanya bukan Valentino Rossi, ternyata Naufal Nasaur. Pak, dari kelas MD 2B ingin bertanya sama Bapak, saya bertanya sama hantu ya. Apakah tasawuf berkembang dengan kontak budaya Hindu, Persia, Yunani, dan Arab? Yes, dari Yunani. Tadi sudah Bapak jelaskan. Makanya ada filsafat Yunani, bukan filsafat Persia atau filsafat Arab, ya, tapi filsafat Yunani. Ya. Sebelum Rasulullah, ya, filsafat Yunani ini sudah demikian merajai. Ya. Persia, Rom, terus Arab, ya, Yaman, merajai sampai dengan ini. Makanya sebagai tandingannya maka Imam Ghazali mencetuskan untuk membuat tandingan, yaitu tasawuf ini sebagai tandingan dari filsafat. Filsafat lebih ke arah logika dunia, tasawuf lebih ke arah wahyu dan akhirat. Ini terus si Yosa Liana ini Komtinya kalau nggak salah ini ya. Ini nggak bisa komen ya apa, nggak bisa komen karena dia nggak lihat ada komentarnya, ternyata di HP dia di bawah komennya ya. Bertanya tentang klaim kebenaran pada agama-agama. Sekian, terima kasih. Tasawuf memandang klaim kebenaran pada agama-agama. Nggak ada ya tasawuf mengklaim atau semua agama, enggak. Tasawuf tidak lari ke sana. Tasawuf lebih ke arah untuk diri masing-masing. Dan memang untuk apa kita campur agama lain ya? Kenapa kita tidak apa? Kita lebih baik mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang santun aja, kan? Ngapain kita ngurusin orang lain? Ada satu penceramah yang sibuk ngurusin orang agama lain gitu ya. Sampai saking sibuknya dia tidak, keluarganya dihilangkan. Ya. Dia sibuk. Letakkan misalnya di dalam salib itu ada jin kafir. Nggak boleh begitu. Itu tidak dia mencerminkan ajaran Rasulullah SAW. Dan Allah sudah katakan kepada manusia dalam firman-Nya, ya, jangan kau perolok-olokkan sesembahan orang lain. Bahan garapan kita itu banyak ya. Kepada kalian yang jurusan dakwah ini bahan garapan yang banyak. Ya bukan bahan garapan itu ngurusin agama orang lain, tidak. Bahan garapan kita ini banyak dalam bidang ibadah, muamalah, syariah dan lain-lain, banyak sekali. Dan kita dari yayasan ini banyak dibutuhkan. Karena apa? Kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, tapi kalau fakultas umum misalnya seperti UNI, ya, tidak, mereka hanya umum saja. Kita enggak, fid dunya hasanah, kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat. Menang kita YIN gitu. Cuma ya itu tadi yang membuat YIN ini kurang diminati, yaitu tadi karena mahasiswanya tidak mau berkompetisi dengan perguruan tinggi umum lain. YIN hebat ya. YIN, UIN, STAIN ya. Itu sama. Pada dasarnya satu. Gitu. Tapi yang sekarang hanya didengung-dengungkan itu Win Malang, Win Maulana Malik Ibrahim. Itu yang sangat terkenal sampai mendunia. Ya, dengar kabar dananya pun banyak bantuan mereka dari mana-mana, dari luar negeri, dari ini, dari Arab, ya, bantuan banyak sekali. Kenapa? Karena mahasiswanya kredibel, mahasiswanya kritis, mahasiswanya sangat banyak yang sangat-sangat luar biasa. Itu
Ya, jadi intinya kita jangan kalah dengan malu. Oke, kita Bengkulu, kita tidak punya fasilitas yang sehebat mereka, tapi kita punya tekad, kita punya kemauan, kita punya keinginan untuk lebih baik. Kita bisa kalahkan itu. Ya. Bapak pernah jadi mahasiswa ya, di Jawa, Bapak jadi mahasiswa. Bapak gak kalah sama mereka, malah dipuji-puji dosen ya. Bapak sekali ngomong orang langsung keleper-keleper, nggak bisa jawab pertanyaan Bapak. Atau sekali jawab Bapak buat orang stres. Gitu. Jadi intinya Bapak nggak mau kalah. Wong sama-sama makan nasi Bapak bisa kalah sama mereka? No, nggak mau. Gitu. Intinya kita kompetisi, kita sama-sama baca buku, kita sama makan nasi. Ya, masa kalah dengan mereka di orang-orang Jawa? Tantangan bagi saya. Nah, Bapak ini pas Habibul Lahir berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan. Bapak berkompetisi dengan mereka. Ada kawan Bapak orang Jawa namanya Haji Sono. Ya. Itu luar biasa sekali dia. Tapi Bapak, saya bilang, saya nggak mau kalah sama kamu. Coba kita lihat. Begitu nilai dia dapat A biasa, Bapak A plus. Ya, A plus itu 4,0. A biasa itu cuma 3,75. Bapak nggak mau kalah. Ternyata di Sumatera bisa. Kalian mahasiswa MD jangan takut, kalian bisa. Jadi Bapak bilang berkali-kali dengan mahasiswa, jangan cari kerjaan kalian mahasiswa ini. Setelah lulus jangan cari kerjaan, tapi biar kerjaan yang mencari kita. Itu tekad Bapak. Bapak nggak mau cari kerjaan, tapi biarkan kerjaan mencari Bapak. Entah sekarang benar ternyata ilmu Bapak bisa dipakai. Bapak di rumah sakit dipakai, di kepolisian dipakai, rumah sakit jiwa dipakai, rehab narkoba dipakai ilmu. Kalian juga bisa seperti Bapak, seperti dosen-dosen yang lainnya. Ya. Mana idola kalian? Cari idola dari dosen-dosen, cari idola mereka. Jadi jangan pernah takut. Mahasiswa IAIN Bengkulu harus bertekad dari sekarang. Saya akan lebih baik lagi. Jangan takut dengan Jawa. Jangan takut. Mereka pintar, saya harus lebih pintar. Itu kompetisi yang pasti berkelahiran. Bukan kompetisi untuk berantem, demon. Ini dah, udahlah itu tuh. Udah zaman 98 itu ya, bukan zaman 2020 ini. 2020 kalian berkompetisi. 4 tahun ke depan nanti saya mau jadi apa? Kata Bapak nggak perlu mau jadi siapa. Sekarang Bapak bingung ya. Ramai sekali orang yang datang ke rumah untuk berobat. Bapak bukan dokter, bukan. Tapi Bapak punya kemampuan seperti dokter. Itu yang Bapak lakukan. Lihat kalian YouTube Bapak, jangan hanya menonton YouTube mata kuliah. Coba cari YouTube tentang pengobatan. Bapak juga baca syair. Mungkin ada yang buka-buka ini mahasiswa. Ya. Intinya, apa yang Bapak lakukan itu Bapak serahkan yang terbaik ya kepada bangsa, negara dan agama. Intinya itu. Jadi gitu Yosa ya. Jadi tidak ada klaim ya, sama ya, tasawuf itu memandang agama itu sama, semuanya mengaku benar ya, tidak ada klaim ya. Islam ini tidak ada klaim bahwa saya paling benar. Yang benar itu yang sama-sama mau menghormati. Jadi kita harus toleransi Pak, boleh toleransi, tapi toleransi masalah dunia. Pak, kalau toleransi masalah akhirat boleh? Nggak boleh. Ada yang bertanya sama Bapak, Pak, kalau kita mengucapkan selamat hari tanggal 25 Desember itu kayak mana Pak? Boleh apa enggak? Kalau Bapak nggak mau, kalau kalian mau silakan gitu. Intinya Bapak nggak mau itu karena ada subhat di sana, ada keraguan-raguan. Bapak kalau ragu maka tidak akan Bapak lakukan.
Misal mau keluar rumah, ragu nih, mau hujan apa nggak mau. Akhirnya bapak nggak akan pergi, karena sudah ada keraguan di sana. Jadi gitu ya Ustaz, ya bagus pertanyaannya. Terus lagi ini yang bertanya ini dapat nilai ya dari bapak yang bertanya, nanti yang menjawab, yang bertanya bisa jadi dapat nilai 1 atau 2, yang menjawab bisa dapat nilai 3 atau 4, ya walaupun jawabannya salah bapak kasih nilai 2, ya. Jadi jangan takut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawannya ini ya. Ini lagi ya dari Wisi Daini ya. Wilsi ya. Daini Prodi MD mau izin bertanya, Bapak bagaimana upaya kita untuk mengatasi masalah ahlak moral yang kurang baik di era sekarang? Terima kasih. Jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang berakhlak buruk. Itu mengatasinya. Jadi ada kawan-kawan dekat kita mungkin mengajak kita ke kebaikan ada ya, tapi banyak juga yang mengajak pada keburukan. Nah itu tinggalkan aja. Kalau kamu perempuan hati-hati ya. Jangan mau ikut glamornya orang, hedonism, veteranizm ya. Jangan ikut-ikutan. Kalau kita dari kampung sudahlah dikasih orang tua segini, segini aja. Gitu. Jangan mau berlebihan akhirnya banyak yang ini segala macam yang dengar yang kurang enak tentang mahasiswa perempuan yang Allah. Ya jangan. Pokoknya kalau kamu mau akhlak dan moral yang baik, kamu sering baca cerita-cerita tentang Rasulullah atau para sahabat ya. Biarkanlah orang mau ini, kita susah sekarang ini. Yang Bapak cerita untuk mengajak orang itu ke kebaikan itu paling susah ya. Tapi untuk mengajak orang kepada keburukan itu paling gampang ya. Jadi ya sudahlah ya. Kalau dia udah gak mau, nanti ada yang menasihati dia. Karena sifatnya dakwah itu fardu kifayah dan fardu ain ya, yang sudah Bapak jelaskan di pertama kali. Jadi nggak usahlah, biarkan mereka mau apa gitu ya. Terus lagi ini dari Wulandari Isnadiah, saya semester 2 ya. Saya ingin bertanya mengenai akhlak tasawuf berkembang dengan kontak budaya Hindu dan Arab Pak. Dan mengenai akhlak tasawuf juga ada ingin saya tanyakan lagi Pak, apakah di antara sahabat Rasulullah mempraktekkan tasawuf Pak? Terima kasih Pak sebelumnya. Maaf jika pertanyaan kurang bagus pertanyaannya. Jadi saya jawab dulu. Dari sahabat Rasulullah ada nggak yang bertasawuf? Namanya nggak ada tasawuf dulu. Mungkin yang bertasawuf ada. Rata-rata mereka semua sahabat Rasul itu bertasawuf. Ya. Tahu Abu Bakar As-Siddiq dia saudagar tapi dia bertasawuf, dia zuhud, dia sabar, dia as-siddiq yang membenarkan, dia jujur, dia bertasawuf, terus dia makrifat mendekatkan diri kepada Allah ya, terus dia mencari diri Allah, dia bertasawuf, tapi namanya bukan tasawuf. Diciptakan nama tasawuf di zaman Al-Imam Al-Ghazali karamallah wajhah. Udahlah gitu. Zaman Imam Ghazali ya, untuk menangkis datangnya filsafat Yunani. Ini kamu bilang ini ada kontak budaya Hindu atau Arab Pak ya. Kalau Yunani itu lebih ke arah agamanya penyembah api, jadi agama Majusi. Tidak ada kontak dengan Persia, Arab atau Rom ya. Tapi Yunani, filsafat Yunani dengan para dewa-dewanya. Mungkin kalian tahu ada dewa-dewa Zeus misalnya, dewa Fortune, terus apa lagi? Dewa Bapak nggak tahu juga itu ya. Bapak nggak mau bicara tentang itu. Terus ini dari Muhammad apa nih? Muhammad Alfis mau bertanya, Pak, bisakah Bapak ngeplok lagi tentang kriteria hidup yang diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya apa nih ngeplok itu? Ngeplok itu nabok kamu ya? Apa itu ngeplok itu? Siapa? Muhammad Alfis ya. Nanti kamu tanya ini dulu. Ngeplok itu apa ya? Bapak kurang begitu paham dengan bahasa anak muda ini. Ya. Ngeplok, kalau ngeplok itu orang tepuk tangan mungkin.
Jadi kalau tentang kriteria hidup yang ridho Allah, yaitu tadi yang Bapak katakan dari awal ya. Untuk mencapai ridho Allah itu ada tahapan-tahapannya, harus sabar, harus ini, harus sholat banyak, sholat bukan hanya sholat wajib, sholat sunat, terus syukur, sabar, terus fakir, banyak ya, banyak sekali tahapan untuk mendekatkan daripada Allah, untuk ridho Allah, ridho kepada kita semua. Ya, nanti kamu ini apa ngeplok itu apa gitu ya. Terus Assalamualaikum Pak, saya siapa nih? Saya Rudi Oktober ya. Sama namanya nggak ada kamu, cuman kalau di atasnya Rudi Oktober. Nanti ada Rudi November juga nanti. Pak, bagaimana kita menjalankan kehidupan dengan akhlak tasawuf? Tadi sudah dijawab ya. Berbeda untuk masing-masing kita. Mungkin kamu lebih sabar, kamu sabar lah. Bisa mengelola emosi, jangan marah nanti. Ya, marah itu termasuk kehidupan tasawuf. Jadi jangan sampai kita diperbudak oleh kemarahan. Ya. Terus siapa lagi nih? Assalamualaikum. Saya Ilisa Yupita Sari, Prodi Manajemen Dakwah kelas B, semester 2 hadir Pak. Saya ingin bertanya Pak, pertanyaan saya, mengapa akhlak diarahkan kepada tasawuf? Iya, karena ada orang mempelajari tasawuf tanpa melalui akhlak, banyak yang tidak selesai, banyak kan stres, banyak yang tidak mampu menghadapinya. Makanya belajar akhlak dulu, baru bisa belajar tasawuf. Itu runtutannya. Kamu kalau mau masuk SMP, kamu SD dulu. Kalau kamu langsung SMP terus SD, itu terbalik namanya ya. Jadi gitu, ini saya harus melalui akhlak dulu supaya tidak sampai sesat nantinya, sesat dan menyesatkan. Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah itu akhlak dulu diperbaiki. Jadi mau dekat sama Allah, akhlak nggak baik ya. Sama dosen misalnya ketemu di jalan, nggak negur, mau salaman ya. Ya kalau bapak laki-laki boleh salaman, kalau perempuan tidak, karena bapak tidak dalam keadaan berwudu, jadi tidak salaman dengan bapak. Bapak mau ngidupin pasangin dulu sebentar ya, panas. Jadi itu ya, jadi si saya darah kembali tasawuf ya. Jadi akhlak itu untuk membackup kita, itu ya, membackup supaya kita jangan sampai terjerumus nantinya ya ke jurang kesesatan. Karena sulit untuk tasawuf, untuk menghadapi toriko tadi itu yang paling sulit, makom tadi. Oleh karenanya begitu sudah belajar tasawuf, mungkin ini baru mungkin saya katakan, kita bisa mempelajari tasawuf. Dan kalau kita mau belajar tasawuf, kita harus melalui akhlak dulu. Mungkin ini bisa, atau ke toriko nanti bisa, tapi nggak banyak namanya yang bisa untuk kesana. Makanya orang-orang tasawuf itu, atau orang-orang sufi, atau orang-orang toriko itu dikit sekali ya. Jadi gitu, ini saya. Terus ini Reva Bengkulu. Pak, saya Reva Dwi Ganda. MD2B hadir Pak, maaf baru buka YouTube dan nonton videonya. Selamat Pak, dikarenakan kemarin dusun gak ada sinyal Pak. Wow, sedih bener kamu ini ya. Saya mau nangis ini sebenarnya, tapi gak jadi karena foto kamu tertawa, jadi saya gak jadi nangis ini ya. Ini gak ada pertanyaan ternyata ya. Terima kasih, gak ada pertanyaan. Mana lagi deh? Nah, gak berhenti. Ini berapa orang yang bertanya ya? Oh, udah habis ini. Ya, jadi intinya seperti itu. Ya, tasawuf tidak sembarangan kita. Ini tanpa melalui proses perakhlakan dulu. Ya, jadi ada proses akhlak. Akhlak itu sama moral. Ini maaf ya, mungkin Bapak lihat di sini pertanyaannya sudah habis ya. Coba lihat Bapak lihat dulu ya. Bentar. Nah, terakhir ke Gmail ada ya? Mana masuk lagi ya? Nggak ada lagi ya? Ya kalau yang belum misalnya ada lagi masih ya, silahkan nanti bertanya sama Bapak ya, diulangnya pertanyaannya. Ini karena Bapak lihat ya,
hanya sampai sini ya pertanyaannya. Sampai di terakhir ini Kiki Bella pun tidak bertanya, selesai. Yang terakhir tadi bertanya Ilisa. Ya, jadi gitu. Jadi kalau masih ada pertanyaan, disilahkan nanti diulangi lagi, akan Bapak jawab semua. Dan Bapak harap kalian juga pertanyaan dari kawan-kawannya itu bisa kalian jawab ya lewat komen ya. Jadi di komen itu akan Bapak nilai nantinya. Tapi Bapak ingat, jangan bohongi Bapak dengan kalian membuka kamus Google ya, Mbah Google kalian buka untuk menjawab pertanyaan kawannya ya. Dan jangan ikutin Bapak jawabnya, harus jawaban kalian ya. Jadi jangan takut untuk salah. Siapa tahu nanti jawaban kalian lebih bagus dari jawaban Bapak. Bapak sangat hargai itu. Bapak bukan anti kritik, silahkan kritik Bapak, nggak ada masalah ya. Jadi jangan takut, Bapak salah Pak, boleh, nggak apa-apa ya. Bapak kurang benar, yang benar ini, boleh, silahkan tunjukkan bukti bahwa kalian lebih benar dari Bapak. Bapak terima itu, dan jangan takut, Bapak nggak dendam kok ya. Intinya apa yang Bapak lakukan, kita sama-sama belajar. Jujur, Bapak ini bukan ahlinya dosen alaq tasawuf, tapi Bapak lebih ke arah psikologi. Tapi karena sudah dikasih, Bapak harus belajar ya, supaya jangan sampai kalian itu bertanya Bapak tidak bisa menjawab. Bapak belajar juga lagi, baru bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Bapak buka lagi ya buku-buku yang satu Bapak untuk bisa menjawab pertanyaan kalian. Jadi nanti kalau memang ini ada yang mau jawab, dipersilakan di komen ya, dipersilakan di komen. Dan tolong ya, yang belum komen kehadirannya, karena nanti jam 7 besok pagi itu Bapak tutup sudah ya, Bapak akan garis, Bapak tutup. Karena insya Allah Bapak upload jam 8. Jadi mohon kepada yang belum komen ya, di komen langsung, karena ini sebagai absensi kalian. Yang hari ini absensinya itu 2 kali ya, 2 kali mata kuliah kita buka. Jadi Bapak minta sekitar sejam lebih nantinya. Jadi jangan takut kalian untuk bertanya, bagus, jelek, Bapak akan tetap nilai pertanyaannya. Begitu juga dengan jawaban kalian. Bapak akan nilai salah kalian, bukan Bapak nilai benar kalian. Karena kalian ya, mahasiswa itu tempatnya salah. Sebagaimana Bapak jadi mahasiswa, Bapak gak pernah benar di mata dosen Bapak. Bukan Bapak dendam, tapi memang dia lebih pintar dari Bapak, itu Bapak akui. Karena yang dia baca itu 20 buku, Bapak baru baca 2 buku. Yang dia baca 500 buku, Bapak baru baca 5 buku. Jadi masih jauh ya. Kalau kalian, wah Bapak salah, oke, kita buktikan nanti kesalahan Bapak di mana. Karena mungkin yang kita baca buku yang berbeda, jadi mungkin ada slip-slip dikit, bukan salah ya. Intinya tidak. Ada yang bilang buku misalnya ya, di sejarah Islam Rasulullah itu lahir tahun 571 Masehi. Ada juga yang bilang 570 Masehi. Terus ada juga buku yang mengatakan 569. Pak, yang benar yang mana? Yang banyak buku Bapak baca itu yang 570 Masehi. Seperti ada Abu Bakar misalnya. Abu Bakar diangkat Rasul, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah itu tahun 632 Masehi. Terus sampai 634, 2 tahun. Setelah itu Umar 634 sampai 656. Ya, terus 634 644 ya. Terus Utsman bin Affan 644 sampai 656. Karena 12 tahun. Umar 10 tahun, Abu Bakar 2 tahun. Dan dari 656 ada Ali bin Abi Thalib itu misalnya 661. Berbeda. Ada sejarah bilang berbeda. Sekian. Masalah ayat Quran pun berbeda-beda. Ada yang bilang huruf Quran itu ada 4444 ayat misalnya. Ada yang bilang beda. Jadi intinya jangan pertentangkan. Mungkin
dari hitungan itu bismillah tidak terhitung. Ayat ya yang tadi ya, bukan ini. Ayat. Jadi setiap ayatnya mungkin ada yang hitung basmalah itu sebagai ayat, ada yang tidak. Jadi berbedanya karena itu saja. Jadi intinya Bapak senang kalau kalian menjawab benar atau salah. Salah Bapak senang, benar Bapak senang. Karena prinsip Bapak, kita benar untuk menuju kepada kebenaran. Kita salah untuk menuju kepada kebenaran. Benar, kita menuju pada kebenaran yang lebih tinggi. Salah, kita menuju kepada kebenaran. Jadi jangan takut untuk berbuat salah. Ya, daripada tidak berbuat sama sekali. Ya, ini yang susah, yang tidak berbuat sama sekali. Dan Bapak minta kepada kalian lebih banyak membaca, karena hidup kalian nanti akan lebih sulit dari hidup-hidup bapak-bapak yang dosen-dosen ya, yang apalagi yang sudah. Kalian lebih sulit lagi untuk mencari pekerjaan. Oleh karenanya tuntut ilmu setinggi-tingginya, tuntut ilmu semaksimal kalian mampu. Untuk apa? Untuk kalian nanti ke depannya. Jadi jangan pernah takut untuk menuntut ilmu. Intinya begitu, seperti itu. Ya. Terus lagi nanti tolong juga kepada kalian untuk lagi komen kehadirannya, atau komen untuk bertanya, atau komen untuk menjawab. Terus Bapak juga minta kepada kalian ya, ini kayaknya lucu-lucu juga nih ya. Karena apa? Bapak minta likes-nya. Terus kalau bisa di-share, kalian punya apa misalnya apa ya? Punya Facebook atau punya Twitter atau punya Instagram, boleh di-share ya. Terus juga jangan lupa di-subscribe, jadi jadikan pelanggan. Jangan ini aja, terus tonton juga YouTube Bapak yang lain, itu banyak ceramah. Boleh kalian komentari itu. Kalau kalian komentarnya bagus, kritis, sesuai dengan apa yang Bapak lakukan, Bapak kasih nilai kalian lebih baik lagi nantinya. Ingat, yang tidak mau bertanya, yang tidak mau menjawab, bisa-bisa dapat nilai E atau D nanti Bapak. Tapi yang rajin bertanya, yang rajin menjawab, Bapak pastikan kalian nilai kalian bagus nantinya. Walaupun kalian jawabannya salah. Bapak bukan nyari benar kalian, Bapak nyari salah kalian. Karena kesalahan kalian itulah mahasiswanya kalian. Ya, makanya Bapak galak ini kalau ngajar agak ini ya, strength. Kalau nanya nguji itu strength sekali. Tapi mereka senang. Nanti pengujinya Pak Ibrahim aja lah katanya. Kenapa? Nilainya bagus enak. Jadi waktu uji bantu kita gitu, bukan bantai kita. Ya saya bantu memang. Karena saya suka dengan mahasiswa-mahasiswa yang kritis. Mahasiswa yang mau menjawab, yang mau bicara, yang mau bertanya, yang mau bicara intinya lah gitu. Jadi yang belum bicara ini harus bicara. Jadi pada kalian ini mungkin terakhir dari Bapak, terima kasih. Nanti jam 8 ini Bapak upload lagi. Kalian silakan tonton sampai dengan 3 hari lagi. Nanti 3 hari lagi kalau kita masih libur juga, mungkin ini ya, mungkin karena virus corona ini bertambah lagi, hari ini 103 kasus. Mungkin libur kalian lebih panjang lagi nantinya. Mungkin Bapak tidak bilang saklek ya. Dosen karyawan baru hari Rabu nanti masuk. Senin Selasa masih libur. Ya. Lihat lagi perkembangan di Jakarta nantinya. Karena virus ini ada di Jakarta dan Jawa Barat. Kalau sampai bertambah terus, maka mungkin kita liburnya lebih lama lagi. Mungkin selesai Lebaran kita baru masuk setelah corona menghilang dari peredarannya. Dan mudah-mudahan hilang lah dari peredarannya supaya bangsa Indonesia tidak terkena imbas ya dari ketidaktahuannya. Karena ini azab Allah. Di Al-Quran telah dikatakan bahwasanya ini azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang makan makanan haram, maka Allah akan turunkan azabnya. Apa makanan haram itu? Yang sudah dijelaskan oleh Allah. Babi, kucing, kelelawar, kodok. Nah kebetulan di Wuhan
Di Wuhan itu ada di pasar Wuhan menjual kelelawar bakar, menjual kodok yang telah ditusuk jadi buat sate. Kalau babi ya biasa, memang namanya di Tiongkok, itu kan beda dengan Islam. Ya, jadi intinya kalau makan babi sudah biasa. Nah, inilah yang membuat Allah geram pada manusia. Makanya diciptakanlah virus corona oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan para peneliti bisa cepat-cepatnya untuk mencari akar masalah dari virus corona ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video YouTube Bapak. Ini sebagai kuliah kedua dan ketiga Bapak. Ya, nanti Bapak sambung lagi kuliah keempat dan kelima. Ya, sampai dengan selesai. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah like juga ya, mengkomentari. Terus kalau ada yang mau share silahkan tanpa hak cipta. Terus lagi jangan lupa di subscribe biar Bapak jadi YouTuber ya. Bapak mau jadi YouTuber kayak Atta Halilintar ya. Walaupun subscribe Bapak masih kurang 500 saja nggak ada itu ya. Tapi ya siapa tahu kan jadi Atta Halilintar ya. Atau minimal nanti nama Bapak ganti. Nama Bapak nanti Ibrahim Guntur ya. Ibrahim Ledek lah ya. Biar kayak Atta Halilintar. Oke, demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata atau menjawab pertanyaan. Kepada Allah, Bapak mohon ampun. Kepada kalian semua, Bapak anjurkan untuk silakan belajar sebanyak-banyaknya membaca. Karena membaca itu guru yang tidak bisa bicara. Ya, karena membaca itu guru yang tidak bisa bicara. Kalau Bapak guru yang bisa bicara, kalau membaca adalah guru yang tidak bisa bicara. Itu yang lebih baik daripada guru yang bisa bicara. Ya, jangan takut untuk belajar. Yang Bapak katakan tadi, jangan kerjaan mencari kita. Jangan kita yang mencari kerjaan, tapi biarkan kerjaan yang mencari kita. Gitu ya. Oke, demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.